A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di tanggal 4 Juni 2024 atau masih di bulan Hafid ya, di akhir. Bentar lagi kita akan masuk bulan haji, tetapi kita akan mencoba membahas sebuah tema tentang bulan haji yang luar biasa nih di tahun ini. Mudah-mudahan semua yang mau berangkat haji atau mau umroh dalam keadaan lancar-lancar saja, dalam keadaan sehat. Baik, pemirsa Bandung TV, luar biasa. Alhamdulillah, Embun Pagi Islam memberi solusi. Guru kita semua tengah hadir di tengah-tengah kita, siap memberikan kita tausiah-tausiah yang menyejukkan, yang membuka mata kita lebar-lebar, membuka kita hati yang paling dalam. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat dari ini semua. Mangga tanah kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bandung TV, kita berjumpa lagi dengan acara Embun Pagi Islam Memberikan Solusi ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih ke jamaah di Majalaya, di Ciparai, ya, di Cicadas, Sabureun Bandung, hatur nuhun pisan ya. Cuma sayang katanya tidak ada yang langsung, katanya nantilah kita berpikir. Insya Allah nanti kita akan upayakan ya. Karena banyak pertanyaan masalah haji ini ya. Ini mohon diulang katanya keutamaan haji. Jadi haji ini ibadah yang paling lama ya. Tapi juga paling lama, paling besar resikonya, juga pengorbanannya juga banyak. Disebutnya Rasul ibadah, puncaknya ibadah. Dilihat dari rukun Islam, itu paling puncak ya. Salat, sholat, zakat, saum, haji. Itulah, salat itu laksana pondasi ya Pak. Jadi kalau rumah itu kan pondasinya harus kuat. Sholat laksana tiang. Nah, zakat laksana dinding. Saum laksana atap. Nah, haji ini katanya pagar. Jadi orang yang berangkat haji berniat memagari dirinya dari perbuatan yang keliru, perbuatan dosa. Karena di pundak dia dipertaruhkan kesucian Masjidil Haram, kesucian Masjid Nabawi, kesucian Padang Arafah. Sehingga kalau dia berbuat dosa, itu mengotori Masjidil Haram, mengotori Masjid Nabawi. Makanya haji itu betul-betul pagar diri kita. Makanya tidak boleh hanya berangkat saja. Jadi pulang haji harus betul-betul berubah. Karena oleh-oleh haji itu sebetulnya bukan ada oleh-oleh hisiah berupa materi ya. Jadi sajadah, kurma, apalagi jam-jam, itu oleh-oleh haji. Oleh-oleh Mekah mungkin jam-jam, oleh-oleh Madinah ya kurma. Tapi sebenarnya ada oleh-oleh maknawiyah, yaitu ahsanul khuluq, akhlak yang jelek, akhlak baik ya. Perubahan akhlak yang lebih baik. Masalah bekas segala macam itu bukan oleh-oleh, namanya oleh hisi aja. Kemudian saya ketemu dengan orang yang berangkat haji, saya berdua Ustaz hanya bawa uang 1 juta untuk bekal. Tapi ternyata lebih menikmati, lebih mengerem. Jadi seluruh living cost itu dibagikan kepada orang-orang yang tidak punya di Masjidil Haram. Jadi dia bersedekah dengan 2000 sekian real lah, dibagi-bagi. Saya niat untuk ibadah bukan untuk belanja katanya. Ya. Nah jadi karena puncaknya ibadah, kalau salat ibadah lisan ya, sholat ibadah waktu. Kalau waktu pun nggak lama ya sholat. Barusan saya imam subuh di satu masjid, ya hanya 10 menit lah, 10 menit. Zakat ibadah harta. Kita itu pun hanya 84 gram emas ya, baru potong 2,5%. Zakat, saum itu ibadah fisik. Kurang lebih 14 jam lah, nggak makan, nggak minum. Bahkan dianjurkan kita makan sahur ya. Nah ini haji ini mencakup semuanya. Waktunya lama, daftarnya lama. Kalau nggak salah yang paling lama sekarang nunggu itu di daerah Bantaeng, Sulawesi ya. Kalau nggak salah 49 tahun. Kenapa tadi bisa sampai? Ngantrinya itu. Oh, Masya Allah. Kedua daerah Sidrap, 47 tahun. Sidrap juga hampir sama ya? Hampir sama ya. Ngantrinya. Bandung aja 17 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bahkan sekarang ada yang kemarin itu hanya 2 hari ya bisa. Karena istilahnya jemput bola. Jatah kabupaten tertentu nggak terpenuhi kuotanya. Hanya masuk ya. Hanya jadi mahal ongkosnya. Belum lagi ibadahnya cukup lama. Paling sedikit 5 hari. Paling lama sampai 40 hari. 40 hari. 40 hari. Nah, dan ternyata sampai pisahnya khusus pisah haji. Makanya banyak yang dikembalikan ke tanah air karena ada yang masukkan pisah.
Cing atau ibadah mah. Itu khusus. Mau foroda, mau plus, penting pisahnya haji. Aman itu. Kalau pisahnya jarah, pisahnya turis, pisahnya kerja itu masalah. Pastilah bermasalah itu. Apalagi memasukkan pisah itu bisa mengotori kesucian haji. Makanya haji itu bukan hanya lama nunggunya, lama ibadahnya, juga prosedurnya harus bagus. Ikuti aja prosedur pemerintah. Itu yang paling Urutan itu harus ini tadi ya. terpenuhi semuanya. Di sisi lain, haji itu istitoah. Istitoah apa? Rezekinya paling kurang lebih berapa lah? Sekarang mahal ya, 51, 59. 59. Tapi ternyata kalau niat baik pasti ada jalan. Oke. Idza sadaqal abdu wa hasabil. Apabila ada niat baik pasti ada jalan. Saya lihat ada kemarin yang 20 tahun, 30 tahun hanya pedagang longsokan. Ya. Yang seharinya paling besar 30.000, ternyata bisa berangkat haji. Makanya ada istilah Sunda, anu keyang pasti parang gitunya. Nah, yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Manjada wajada. Nah, terakhir jangan lupa, fadilahnya juga puncak. Minimal nih, satu, didoakan para malaikat. Ketika kita bilang sama istri, ibu kita haji, malaikat sudah berdoa. Qabilallah hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Daftar, berapapun untuk haji. Malaikat tambah doa lagi, wa ghafara zambaka, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Jadi baru daftar saja sudah menghapuskan dosa. Begitu berangkat, malaikat doa lagi, wa akhlafa nafaqataka, dan semoga diganti ongkos-ongkosnya. Dan pergantian ongkos haji itu sabah ya, sampai 7 keturunan. 7 keturunan ya? 7 Udah keturunan. bukan 7 kali lipat lagi. Nggak kebayang tadi 7 keturunan, Masya Allah. Jika satu keturunan 50 tahun saja, berarti 350 tahun ke depan masih mengalir. Jadi kalau saya Pak Agung haji, kita sudah meninggal, anak cucu kita dapat pergantian dari Allah. Jadi disalir atau tidak, rezeki yang mengalir sekarang ini, karena nenek moyang kita dahulu sempat berangkat haji. Jadi kita menikmati. Makanya kenapa ada tawassul? Kenapa ada mendoakan yang meninggal? Tanda terima kasih. Karena keringat mereka yang menyebabkan kita seperti ini. Kemudian kalau ada orang yang pengen ke haji itu saking nikmatnya ibadah haji, sehat juga, waktu juga banyak, selain sehat juga materi juga ada, tetapi ingin terus-terusan itu tiap haji. Sebenarnya ini madorotnya lebih banyak bagusnya atau tidak, tapi nanti kita akan Ya, lagi. Pemirsa di rumah luar biasa, nanti kita akan lanjut kembali tentu saja setelah melihat beberapa pesan. Mangga silakan. Ya, ada orang yang baik, pemirsa di rumah luar biasa nih. Masih di line telepon yang sama di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Jadi pemirsa di rumah nanti bisa konsultasi ke beliau, tentu saja dengan kondisi beliau sedang sehat, sedang sempat juga ya, karena beliau sangat sibuk sekali. Baik, sebelum kita lanjut lagi tadi, ini kan bulan haji, meskipun kita belum masuk di bulan Dzulhijjah, masih di bulan Dzulqa'dah. Tapi kan semaraknya atau hawanya atau rasanya, bahkan konon di Arab ini kondisi ada teman yang sedang berhaji sangat panas luar biasa kan Iya. katanya, sampai ada sejam sekali minum air putih. Ini gimana tadi yang sangat udah pengalaman di haji ngelihat kondisi yang seperti ini? Jadi satu panggilan iman itu ya. Al-ujratu ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Saya mengalami musim dingin yang luar biasa, musim panas luar biasa. Jadi musim dingin pernah, musim panas Iya pernah? pernah. Iya. Jadi 92 saya berangkat, sudah 20 lebih lah, 6 kali ya berangkat haji. Masya Allah. Jadi luar biasa itu. Pertama kali musim panas tuh 92 itu. Saya sempat sendal ketinggalan, dan jepit karena nempel di aspal tuh. Apanya tadi? Pak, nempel aja, melangkah Saking tuh panasnya saking tuh. panasnya ya. Di Madinah Allah tuh, Allah. wah panas sekali. Karena Mekah tuh kan gini, kalau Madinah gini. Jadi kalau panas luar biasa Madinah itu. Kalau dingin luar biasa. Tapi kata Nabi, siapa yang sabar menghadapi panas dinginnya Mekah Madinah, dia akan merasakan kesejukan angin surga. Itu tersendiri. Makanya tidak boleh ngayal gitu ya. Oh panas, kalau tambah panas, udah pasrah aja. Yang kedua, kalau panggilan iman itu memang bagusnya. Ya masih mending, hanya di sana panas, di jalannya lancar. Ini ada yang pakai sepeda, ada yang jalan kaki bahkan. Ada yang pakai motor,
Kenapa? Panggilan iman. Dia panggilan iman. Nah, karena itu, kalau sudah panggilan iman, dia yakin dengan Allahu Akbar. Ya. Akbar Allah yang Maha Besar, udah panas gak ada artinya. Dingin gak ada artinya. Capek gak ada artinya. Sampai dalam satu riwayat Rasul mengatakan, orang-orang yang imannya kuat, sekalipun ada pedang di depannya, dia akan maju terus. Luar biasa. Karena iman di situ. Bilal bin Rabah itu ketika ditindih dengan batu, diterik matahari, tetap aja masih Allah, Allah, Allah. Itu luar biasa ya. Kita mah gak seberapa, Pak. Karena memang bukan kebanggaan lah ya, pride kita sebagai muslim itu ya bukan bangga-banggaan ngebesar-besarin ngumpulin harta tadi ya. Dari dulu tuh mempertahankan keimanan itu tadi ya, sampai titik darah penghabisan tuh hal-hal yang peningkatan iman. Coba tadi. Mempertahankan iman itu luar biasa. Saya baca ada kisah-kisah sejarah, ada Suhaib bin Sinai itu. Itu waktu Rasul hijrah itu, semua orang-orang muhajir itu kan meninggalkan hartanya. Meninggalkan hartanya, ada yang meninggalkan kudanya, meninggalkan untanya. Kalau bicara kuda unta itu kan kendaraan yang paling mewah saat itu. Rumahnya, kebun kurmanya, segala macam ditinggalkan. Termasuk istri-istrinya. Istri ditinggalkan. Dan bukan satu dua tadi. Bukan satu dua itu. Allah. Sampai Suhaib itu kan belakangan. Karena ngajak keluarganya, ada yang nggak mau, udah saya berangkat sendiri. Sampai ada riwayat dikejar nih Suhaib ini. Tiba-tiba ya karena orang Mekah tuh tahu jalan pintas, Suhaib kan nggak pernah keluar tuh. Kalau kekejar. Suhaib langsung menghadapi pasukan Quraisy ini. Sok katanya, mau sendiri-sendiri maju, kebanyakan maju. Bakhtaru masih itu sok maju semuanya. Mendengar gos begitu kan orang-orang kafir itu kan sampai mundur itu. Saya mundur itu. Padahal nggak gos aja itu. Ya. Tapi syaratnya satu, kalau kalian nggak mau mati di hadapan saya, katanya, izinkan saya berjumpa dengan Muhammad. Sampai turun ayat kan, wa minan nasi may yashri mabtawtiqa mardatillah. Di antara manusia yang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwa demi mencari ridha Allah. Allahu raufun bil ibad. Allah sangat mencintai orang tersebut. Itu Al-Baqarah 200 berapa? 9 kalau nggak salah. Itu Suhaib itu. Jadi kalau sudah bicara iman, harta kecil. Istri, anak kecil. Yang besar itu hanya Allah. Itu yang menyebabkan kenapa Nabi Ibrahim sampai mau menyembelih anaknya. Karena sudah Allahu Akbar. Kalau sudah Allah yang Maha Besar, semua kecil. Ayah yang mana yang tega nyembelih anak? Kalau bukan karena perintah yang Maha Besar, ibu yang mana yang mengizinkan anak disembelih kan? Kalau bukan karena kebesaran Allah. Makanya ketika ditanya oleh iblis ya, kenapa menyembelih? Bukan keinginan saya, ini Allah yang merintah. Datang lagi ke Ibrahim, kenapa anak disembelih satu-satunya? Kamu sudah lama nungguin punya anak. Malah Ibrahim lebih keras, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya ini hidup saya, mati saya pokoknya untuk Allah. Kalau Allah yang minta saya mau. Itu bicara iman. Kita mah nggak seberapa subuh hudang. Jadi kan cuaca ekstrim di Mekah itu memang kalau udah panasnya udah kebangetan, kalau udah dinginnya juga kebangetan. Ya ini cerita temen tuh kan katanya, waduh hampir relatif tidak menyangka gitu ya. Jadi dibayangin dia itu gimana, tetapi memang berat katanya tadi medannya, apalagi kalau untuk yang pertama kali yang lain-lain mendapatkan kultur shock katanya dia dengan budaya berbeda, dengan ya terutama cuacanya hampir 51 derajat katanya 55 sampai 55 sampai 55. Jadi ketika kita buka pintu aja jam 7 pagi kayak apa yang nanti masak kue teh open gitu. Wah. Tapi rata-rata makanya ada transisi ya. Transisi dari udara panas dingin ke udara panas kan. Makanya betul haji itu istitoah, mampu secara fisik, mampu manasik, mampu juga pesakna, itu jangan lupa. Makanya yang meninggal dunia itu salah satunya karena dia tidak menjaga diri. Makanya betul. Sekarang kan mau wukuf itu. Sebaiknya ibadah-ibadah sunnah dikurangi. Karena menuju puncak. Karena al-hajju arafah. Ya. Haji itu wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah, sekalipun NH plus atau furoda, kalau tidak sempat wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Makanya saya baca. Patokan itu. Saya baca ya, kalau kiai-kiai dahulu kan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Musyadad, Kiai Haji Rusyad dan sebagainya. Tapi ada ulama besar Jawa Barat yang tidak pakai haji. Hasan. Hasan aja gitu kan. Ya. Saya dengar katanya beliau waktu haji itu nggak sempat wukuf di Arafah. Karena sakit. Makanya pulang tuh nggak disebut haji. Hasan aja. Nggak pakai Kiai Hasan. Nggak ada gitu ya. Salah satunya karena tidak sempat wukuf karena sakit. Dan kondisi saat itu mungkin belum seramai sekarang ya. Ada
sapari wukuf kan. Kalau sekarang itu yang sakit itu digotong pakai ambulan kan, sudah wukufkan di Arafah. Nah, Hasan tidak katanya. Nah, karena al-hajju arafatun. Haji itu wukuf di Arafah. Dan kalau sudah bicara wukuf Pak Agung ya, disebutnya Arafah. Arafah itu mengenal. Kita kenal diri kita saat ke Arafah itu pakainya sama, ucapkan lafaz yang sama, putih semua. Dan itu gambaran bahwa kain ihram itu lama kayak kapan. Ini yang akan dipakai oleh kita. Semewah apapun kehidupan dia, semewah apapun mobil pas meninggal tidak akan dipakai. Hanya kain ihram ini, kain kafan ini yang kita bawa. Itu mengenal pertama. Makanya jangan terlalu cinta sama dunia itu, karena bisa melupakan akhirat. Sedangkan kehidupan dunia itu qul mata'ud dunia qalil. Katakan isi dunia itu sedikit. Jangan sampai yang sedikit ini mengalahkan kehidupan yang lebih lama. Itu Arafah itu. Saya semperenung terus ya. Sampai punten pakaian dalam aja nggak boleh. Hanya 2 helai aja. Nggak boleh. Itu termasuk pelanggaran. Kecuali ada yang paham yang mengatakan boleh pakai kayak pakaian anak kecil itu ya, tidak ada jahitan kan di situ. Yang kedua Arafah itu apa ya? Mengenal Nabi Adam dengan Siti Hawa di situ kan bertemu di Jabal Rahmah. Setelah berpisah. Nah, bedanya umat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam beda. Kalau umat Nabi Adam, begitu Nabi Adam melanggar, langsung keluar dari surga. Berpisah dengan istrinya. Pakaiannya langsung habis semua. Kalau umat Nabi Muhammad habis berbuat dosa, tidak ada yang ngusir. Jadi kita sebenarnya di satu sisi harus ada bersyukur juga tadi ya. Bersyukur. Karena kalau bentuk dosa atau hukuman ada dalam bentuk yang lain, waduh kita repot. kayaknya nggak punya apa-apa bener tadi. Berpisah dengan istrinya. Berpisahnya juga nggak main-main tuh, 100 tahun ya. Ya Allah. Kurang lebih. Dan bukan hanya main, ditugaskan untuk mengasih nama buah-buahan, bunga-bunga itu Nabi Adam. Kita tahu jeruk, kita tahu nangka itu Nabi Adam. Dan membaca doa tobat yang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah 100 tahun nggak punya handphone, nggak punya apa ya, ketemu Jabal Arafah. Dan tobatnya itu di Jabal Rahmah. Umat Nabi Muhammad tuh di mana bikin dosa, di situ dia tobat langsung dimaafkan. Dan ternyata tidak berjatuhan pakaian itu, umat Nabi Muhammad itu. Sudah korupsi saja masih bisa senyum-senyum di penjara. Jadi banyak keringanan umat Nabi Muhammad SAW itu. Makanya ketika kita haji, Arafah jangan dilupakan. Dan saat itu, siapa yang ragu doanya tidak diijabah di padang Arafah, min jumlati junubi kabair. Termasuk sejumlah dosa besar. Ragu saja tadi. Ragu saja, dosa besar. Karena ada doa yang tidak didengar di Raudhah, tidak didengar di Multajam, hanya didengar ketika di padang Arafah. Terutama di saat matahari tenggelam itu. Doa itu diijabah di situ. Makanya sayang betul kalau ada rezeki ditangguhkan haji. Idza sadaqa dalam hal itu idza qasral ablu bil hajj ibtalahullah bil ham. Apabila orang itu menangguhkan haji, tunggulah bencana kesedihan. Sudah mampu secara fisik, secara manasik dan materi juga ada, tidak berangkat. Nah, nauzubillah, mati Yahudi atau Nasrani. Ada orang kaya yang belum Mekah sampai sekarang. Luar biasa. Baik, pemirsa di rumah ini luar biasa. Tadi kalau misalkan kewajiban haji itu kan sebenarnya cuma 1 kali tadi ya. Karena Nabi Muhammad juga 1 kali tadi. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang memang fisiknya kuat, yang memang pesaknya kuat, memang juga waktunya juga waktu luangnya juga banyak ya. Biasanya rata-rata pengusaha besar gitu ya. Dan sebenarnya sah-sah saja saja selama itu memang semuanya sangat ini saja. Tapi nanti kita bahas lagi. Baik pemirsa di rumah, luar biasa. Nanti kita akan bahas lagi, termasuk juga banyak pertanyaan dari netizen kita seputar ibadah haji. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Maka silakan. Baik, pemirsa di rumah, saatnya kita akan mulai bahas nih ya satu-satu ya, karena banyak banget pertanyaan netizen, mudah-mudahan semuanya bisa terwakili ya. Kita akan mulai satu lagi. Ini gimana nih, kalau kurban itu kan lebih afdolnya sebenarnya di Mekah atau memang di tanah air, karena ada juga yang anggapan kalau
Ya harusnya tuh di Mekah karena kan identik Idul Kurban itu ibadah haji itu identik dengan ini katanya itu coba gimana Ya, tuh? kalau kurban itu kepentingan sosial. Hmm. Mana yang paling membutuhkan itu yang di situ kita berkurban. Jadi kalau di Mekah dianggap banyak, di tanah air membutuhkan di tanah air. Dan tetap pahalanya karena yang kurbannya yang di Mekah tetap pahala Mekah. Ini luar biasa ya. Tapi ingin coba tahun ini mah di Mekah mah enggak. Maupun kesempatan. Karena satu kali kebaikan di sana 100.000 kebaikan di luar Mekah. Tapi kalau di tanah air lebih membutuhkan, tetap pahalanya sama. Karena itu tidak identik kurban haji itu dengan kurban. Beda dengan dam ya. Kalau denda itu karena umpamanya kayak tadi yang WA sama saya gimana nih? Kita kan haji tamatu katanya. Ya. Tamatu itu umroh dulu baru haji. Oh. Nah, kalau ifrad haji dulu baru umroh. Nah, semua bisa. Ada juga kiron ya. Kiron itu haji yang disatukan dengan umroh. Karena di Indonesia ada banyak tamatu karena datang ke sana sebelum waktu haji kan. Oke. Makanya banyak umroh di situ. Makanya bayar dam. Biasanya satu domba lah di situ. Nah, karena di situ maka dikerjakanlah di situ. Karena di tanah haram kan. Iya, iya. Nah, karena itu bagi yang ingin haji sampai kurban mangga itu keutamaan. Tapi kalau di tanah air sangat membutuhkan bagi dua. Suami di sana umpamanya istri di sini boleh. Gitu. Jangan sampai gara-gara berangkat haji tetangga kita, teman-teman kita yang kurang baik rezekinya pun menjadi kelaparan. Atau saudara Saudara terdekat terdekat. Ya. Dan jangan lupa bahwa haji, kurban, umroh terhalang dengan utang. Oke. Nah, Jadi ini jangan juga sampai penting nih. umroh terus, hutang kemana-mana. Masya Allah. Iya, Luar biasa. kita bagusnya. Mangga. Oke. Dan kalau misalkan ini apa tadi itu gini ya. Kan haji itu tetap yang paling utama tadi ya. Kemudian juga ada umroh, tetapi orang yang ingin pengen haji lagi itu. Sebenarnya Nah, sah-sah saja tak atau gimana tak? kalau lihat fikih ya seumur hidup sekali. Kalau lihat Al-Quran tuh setiap waktu, setiap musim haji. Oh. Coba, setiap kita tawaf wada, itu baca doakan. Ya Roddad urdunna ila baitikal haram. Ya Allah, yang maha kembalikan kami ke Masjidil Haram. Nah itu kami di situ. Kami itu bisa berarti sendiri, kami bisa berarti anak, bisa berarti cucu. Jadi, secara tidak langsung kita mendoakan keluarga kita. Pokoknya kalau sudah di Padang Arafah, saya selalu mendoakan, ya Allah, jangan matikan keluargaku sebelum jarah ke Mekah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah. Takdirkan dia bisa haji, takdirkan dia bisa umroh, minimal lah umroh gitu ya. Nah, karena rezeki itu kalau dimanfaatkan apa ya? Miftahul jannah, apa? Jadi kunci surga. Jangan sampai rezeki itu dimanfaatkan hal yang tidak baik lah. Bahkan pun jadi sumber maksiat, sumber dosa. Rezeki itu diberikan oleh Allah supaya kita dengan rezeki itu berjalan sesuai dengan perintah Allah. Makanya orang tuh kalau makin banyak rezeki, makin banyak kesempatan untuk berbuat baik. Contoh kecil lah. Kenapa nggak ke masjid hujan? Kan dikasih payung. Ya, Kenapa nggak ngaji? Aduh, nggak ada kendaraan. Kan udah dikasih mobil umpamanya. ya, ada motor. Jadi makin banyak fasilitas sebetulnya makin banyak Allah ngasih kesempatan pada kita. Makanya kalau punya harta digunakan untuk tidak baik itu tidak sesuai dengan yang memberi rezeki. Namanya kufur. Inna adzabi lasyadid. Itu azab Allah sangat keras kalau orang yang kufur itu. Gitu Pak. Meskipun banyak juga orang yang justru makin lengah tadi ya. Makin Ketika lengah. diborojolkan Iya. harta banyak yang lain-lain malah menjadi melemahkan bahkan tadi. Saya kemarin ada teman yang telepon. Ini sudah 7 kali ya, tiap tahun berangkat. Dan itu bukan pembimbing, berangkat terus. Alhamdulillah Pak Ustadz lancar katanya. Ya juragan kain lah di Iya, Cikondewa. iya, 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 iya. Sekarang kemarin saya berangkat lagi katanya haji nih, bawa teman saya katanya. Terus gimana? Bukan pembimbing, saya bayar sendiri kok katanya. Terus jadi kalau Al-Quran itu kapan aja istitoah mampunya. Kalau mampu tiap tahun silahkan. Mampu 5 tahun sekali silahkan. Hanya sebaiknya kita al-asriyah, mengatur waktu ya. Kapan kita sedekah, kapan kita bantu saudara, kapan zakat. Kalau itu sudah terpenuhi, berangkat haji nggak ada masalah. Cuma karena kebijakan kearifan lokal ya, kearifan sosial atau administrasi sosial, karena kita banyak mayoritas muslim diatur supaya jangan sampai sering-sering nonton tuh itu ngasih kesempatan kepada yang lain. Mungkin ke depan ada wacana haji dibatasi apa 5 kali apa 7 kali kecuali pembimbing. Dan jadi ini juga di luar ini selalu jadi pertanyaan, kenapa Idul Kurban di Mekah itu selalu lebih semarak, selalu lebih ramai dibanding Idul Fitri lah kata-kata
barangkali punya pengalaman atau gimana? Jadi gini, ketika haji itu memang kalau kurban apalagi, karena satu ngejar pahala, Ya. ngejar pahala. Karena tidak semua orang ya, mungkin ratusan juta ya, yang orang mau ke sana tapi nggak bisa sampai sekarang, karena kondisi fisiknya, ekonomi atau terlalu kesehatannya. Jadi kesempatan untuk beramal soleh. Makanya ketika haji, wah itu panen luar biasa itu. Luar biasa tadi ya. Luar biasa. Karena pahalanya luar biasa juga. Sebanyak yang domba kalikan 100.000 kan sebanyak itulah pahalanya. Masih ada yang begitu dan sampai sekarang sah-sah saja karena tidak salah kalau kita ngejar tempat pahala. Jangankan di Mekah ya, di tanah air saja kita kurban di tempat yang tertinggal, itu lebih besar pahalanya. Sampai disalenciskan kan kemana-mana. Nah, itu satu. Kedua, apa ya, ada ganjalan Pak Gung. Ada ganjalan kalau orang belum haji, itu belum sempurna sholatnya, belum sempurna saumnya. Jadi ada kesan punya utang. Teman saya bilang, Ji, aduh, alhamdulillah, cina orang geus haji gitu kan. Masih muda kan waktu itu, daftar sekarang langsung berangkat kan. Sekarang kan nunggunya lama itu. Biasa ya. Jadi saya tuh beli sawah, beli kebun terasa ringan katanya, karena sudah haji. Makanya orang-orang yang soleh itu biasanya haji itu nabung pertama. Oke. Saya punya jamaah anaknya 12 ya. Baru sekolah 4. Dia nabung itu, merekatkan terus sampai akhirnya nabung 15 tahun untuk istrinya, 15 tahun untuk suaminya. Berangkat haji. Luar Karena biasa. memang Masya apa target seorang muslim itu merindukan yang namanya ibadah haji. Karena merindukan haji, makanya begitu berangkat tuh benar-benar semarak. Dan di Indonesia itu istimewa ya. Satu jamaah yang paling banyak mandi. Karena Indonesia tadi. Indonesia itu Wah, keren ya. mandi itu terus. Memang kan ada hadis, kalau air ada, setiap waktu sholat mandi. Oke. Itu lebih fresh lah, Ya, lebih vikor apa, lebih menghormati. Ya. Karena Masjidil Haram itu harus dimuliakan. Dimuliakan dalam penampilan. Jadi kalau musola itu jangan pakaian sembarangan. Ya. Harus pakainya khusus, kalau perlu 3 hari sekali dicuci. Ya. Sehingga orang itu kalau ke Masjidil Haram itu ya tampan lah gitu, Luar kasep biasa. gitu ya. Kadang-kadang masih ada dari jamaah kita yang mungkin bisa mendekati ropas ya. Sudah pakaian ipis, sudah mendekati zina, karena pas gitu kan. Itu pembimbing yang ngasih tahu harusnya. Nah, yang kedua, jangan lupa bahwa ketika kita ke Masjidil Haram itu Duyufur Rahman. Itu murni undangan dari Allah. Makanya haji bukan karena harta. Banyak orang yang kaya Murni undangan. murni undangan. Karena ketika Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais, mungkin bahasa saya, wahai manusia berangkatlah haji. Itu semua manusia menjawab, termasuk bayi dalam kandungan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini seluruhnya sudah diundang sebetulnya. Cuma yang naik undangan kan gitu ya, ada yang tepat waktu, ada yang nunggu siang, yang diwakilkan gitu. Segera undangan Allah itu haji. Makanya ketika saya beberapa kali naik ke lantai terakhir, lihat ke bawah itu, orang sudah bilang ujak ya. Tidak mungkin orang datang sebanyak ini kalau bukan undangan Allah. Luar biasa. Itu yang menyebabkan kenapa iri agama lain ya. Masya Allah. Wah itu dari mulai Dahsyat. unta kecil, unta besar, itu gambaran sosial kan di situ. Ada yang kaya, ada yang miskin. Sampai saya sempat merenung ya ketika Abraha ya akan memindahkan Ka'bah itu. Abraha, betul. Nah, pas ke daerah antara Mina dan Muzdalifah itu ada tempat kosong. Di tempat dihancurkan Abraha oleh burung ababil kan. Ya. Nah, disitulah lembah Muhasir namanya. Dianjurkan kita banyak takbir di situ karena Allah memperlihatkan kebesarannya. Dan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saat itu Abraha selamat sampai ke Yaman Selatan, balik lagi. Musyawarah ulang kan? Ya kumaha Ka'bah sangat bisa dipindahkan. Akhirnya bikinlah karena Ka'bah gitu ya. Oh. Sempat bikin Ka'bah, sudah pasang pondasi. Setelah tinggal naik bata mungkin ya. Iya. Nah, ulang nggak berangkat teh. Mungkin orang datang ke sini sebanyak yang datang ke Ka'bah. Karena di Ka'bah yang sebenarnya adalah yang undang Tuhannya. Dibatalkan akhirnya. Dan itu diakui bahwa Ka'bah itu wa izja'alnal baita masabah. Daya tarik yang luar biasa. Daya tarik melebihi apa? Kalau jatuh ke tanah itu apa namanya? Gravitasi. Gravitasi kayak gitu. Itu nggak Melebihi- bisa melebihi daya melebihi gravitasi. itu. Masabat daya tarik yang luar biasa sampai orang sakit pun hanya ingin berangkat haji, ingin di Mekah meninggal. Orang lupa istri, lupa anak, lupa hutan demi haji. Karena masabah Masya Allah. wa amna dan aman. Iya.
aman secara batin. Kalau orang sudah haji, beli apapun tenang, aman gitu. Kalau belum haji, beli itu asa era, sebenarnya sana haji gitu kan. Makanya haji itu termasuk ibadah sosial, juga ibadah ritual. Karena haji, wah, masabah, daya tarik yang luar biasa. Juga masabah, undangan di luar dugaan. Makanya yang muncul gini, haji itu ariratul goib ya, perjalanan yang goib. Ya istilah Sunda pemuhalan ya. Saya berangkat haji sampai puluhan kali, tapi Allah kalau sudah menakdirkan undangan, tapakur. Ya Allah, ada yang karena prestasi kerja, ada yang karena kebaikan minantu, ada yang kebaikan cucu, bahkan ada yang arisan haji sel. Jadi 10 orang ini sudah berangkat 10, hanya lari ke anaknya, tambah banyak 20. Yang 20 sudah berangkat, lari ke cucunya, terus saja berangkat haji. Dan haji adalah ibadah murni undangan Allah. Gitu Pak. Oke, luar biasa ini ibadah haji, ibadah murni undangan Allah haji. Dan kita semua juga jangan berkecil hati, tetap masih menunggu undangan dari Allah ya. Mudah-mudahan juga semua masyarakat, wabil khusus di Jawa Barat dan Kota Bandung luar biasa, mudah-mudahan bisa tersampaikan ke Baitullah. Baik, Tad, lanjut lagi Tad. Ini ada lagi pertanyaan Tad. Ini gimana Tad katanya Tad 281 nih. Sebenarnya dalam demo itu ada yang demo dalam Islam tuh dibolehkan atau ada syarat-syarat tertentu atau sama sekali sebenarnya juga tidak boleh kita gimana Tad? Demo sebetulnya Islam itu isyhadu bi anna muslimun gitu ya. Demolah kalian tentang keislamanmu. Waktu sholat kita demo sholat, waktu zakat demo, dan kurban itu demo umat Islam. Syiar di situ. Karena dalam demo ada syiar. Karena tapi tetap harus ma'ruf. Ma'ruf itu baik. Demo dengan sopan. Ketika Abu Lahab akan membunuh Nabi, turun surat Al-Lahab kan. Waktu itu Rasul mengumpulkan para sahabat. Siapa yang mau baca surat Al-Lahab? Semua pada takut kan. Abu Lahab itu kan ya senior, paling jahat. Langsung. Paling kaya, paling jahat, paling ya karismatik lah. Karismatik ya. Benar-benar mempunyai semuanya. Ada sahabat dengan istrinya. Ada sahabat yang lupa saya namanya, naik ke Ka'bah kan baca itu tabat yada abil lahabi wa tab. Itu demo pertama dalam sejarah itu. Dipukulin segala macam, dia datang kepada Nabi, gimana? Saya berlumuran darah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Darahmu yang keluar demi memperlihatkan Islam akan membuka pintu surga. Jadi lelahnya ke Jakarta, coba dari Ciamis ya, yang jalan kaki ke Jakarta. Kalau niatnya baik ya pasti ujungnya baik. Hal jajal ihsan ilal ihsan. Kalau tujuannya baik, pasti ujungnya baik. Tapi tetap dalam Islam tidak boleh mengganggu kepentingan umum. Kalau belulah bawa sapu, jadi sapu di jalan. Kalau jangan mengganggu pohon-pohonan, jangan mengganggu anak-anak kecil. Itu kalau sudah anarkis, itu sudah nggak boleh. Karena Islam itu aslama. Ya Persib menang, anu nengelan batur, gak aduh sih kurang kumaha ya gitu. Jadi ya ketempuhan Kang Umu. Luar biasa. Allah Akbar ya ini euforia Persib ya, mudah-mudahan juga semuanya menjadi ya jangan sampai lah ya kita malu. Toh kita juga sudah menang tadi ya. Betul. Malu-malu kita. Tad, lanjut lagi Tad, ini 815 ini emang agak di luar tema. Suami saya ini bila marah itu suka ninggalin sholat katanya. Tad, ini gimana tadi ya? Kalau sedang marah, kalau sedang tidak tertahan, emosi sedang meluap, suka malas katanya mau sholat tuh karena takutnya juga ya sholat juga bari jeung gede ambek katanya. Buat apa katanya? Coba gimana tadi? Iya justru jangan sampai kejelekan termasuk marah. Meninggalkan sholat. Jangan tuh. Ketika sholat aja marah, apalagi meninggalkan sholat kan. Karena sholat itu kan tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah fahsya dan mungkar. Katanya kalau marahnya hanya dalam hati itu fahsya, sembunyi. Mungkar itu marah yang dengan demo. Frontal gitu frontal. Tadi. Kalau sudah dia marah hanya bicara itu fahsya. Tapi kalau sudah marah ngambil barang dipukulkan itu sudah mungkar. Nah, sholat itu mencegah fahsya dan mungkar. Mencegah marah dalam hati, mencegah marah dalam perbuatan. Makanya Islam itu luar biasa ya. Kata Nabi gini, man kafa ghadabahu kafalahu anhu adzabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan menahan azab kepadanya. Sampai kata Nabi, marah yang mana yang paling besar ya Rasul dosanya? Marah yang merembet. Oh, karena setan yang jadi malah murang maring lah katanya. Murang maring. Jadi setan itu paling senang kalau marah yang merembet. Pokoknya ada seorang bapak marah sama istrinya, sebulan nggak dikasih uang belanja.
Itu setan paling senang itu. Anaknya nggak dikasih ongkos. Itu paling senang setan itu. Justru mempercepat damai itu setan stres. Ini luar biasa. Melebarkan marah, setan senang. Masya Allah. Itu mungkar itu marah yang diwariskan sama anak. Senang ke bapak, tuh musuh si A, itu nggak boleh. Jadi cukup marah itu hanya dibatasi usia kita lah, tidak boleh diwariskan. Dua, marah yang melupakan ibadah. Setan paling senang. Sudah marah berhenti sholat, oh setan senang. Nah, sudah marah, apalagi na'udzubillah, dia menyiksa diri. Makanya demo dengan tidak makan, tidak minum, sampai banting-bantingkan kepala ke tembok, itu marah yang disenangi oleh setan. Itu juga bagian yang tidak dianjurkan Tidak sebenarnya. dianjurkan ya. Marah yang membunuh kepunyaan orang yang dimarahi. Ada ayamnya lewat dibunuh, nggak boleh. Jadi karena kesambet, jadi karena ke bawah-bawah bencinya tuh sama yang punya ayam, tapi karena ngelihat ayamnya jadi ke bawah gitu tadi, ke bawah Allah Akbar ya Allah. Dan Makanya- biasanya tuh Tad, marah tuh suka kayak gitu tadi. Kayak gitu, Kenapa betul, tadi? betul. Makanya kata Nabi gini, kalau engkau sedang marah berdiri, duduklah. Oke. Karena berdiri sedang marah, pasti itu resikonya lebih berat. Sudah duduk masih marah, tidur. Sampai kata Nabi begini, ya Rasul gimana kalau menghadapi orang marah? Suruh dia wudhu. Sudah wudhu masih marah, suruh dia sholat. Sudah sholat masih marah juga, suruh dia sedekah. Kalau itu sudah diamalkan, ada keterangan suruh baca Quran. Sudah wudhu, sholat, baca Quran, sedekah, masih marah, hatinya sudah bukan hati manusia lagi. Luar biasa. Masya Allah. Kalau an'am, binatang. Masya Allah. Nah, karena itu hati-hati. Kalau orang sudah marah, kata Nabi, ada sahabat gini, ya Rasul berikan satu amal soleh kepadaku, yang tidak usah nambah lagi amal yang lain. Ada riwayat Rasul mengatakan, la tagdob, tong gede ambek. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Innal ghadaba minasyaitan. Amarah itu sebagian besar dari setan. Kalau sedang marah, itu 70 setan yang lemah. Makanya setan itu bukan zat, tapi jabatan. Bahan baku setan itu dari minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Manusia yang mana? Yang pemarah. Jadi kalau suami ibu punten marah, lupa sholat, tidak sholat menyengaja, ingatkan. Sholat, Pak. Walaupun dalam keadaan marah. Mungkin bedanya gitu. Iya karena Pak. Iya karena begitu bungku berhasil. Iya. Baik. Tadi kita lanjut lagi tadi ya. Pemirsa di rumah luar biasa nih. Ya mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang terus mampu menahan amarah baik dalam keadaan apapun ya, karena luar biasa banyak sekali godaan-godaan hal ya, kita tanpa sadar aja membaca media sosial, membaca updatean orang lain aja tiba-tiba jadi ke bawah marah, padahal juga bukan menyinggung kita, tapi ya kadang-kadang inilah zamannya gitu, kita mesti benar-benar terus menahan amarah kita. Kita akan lanjut kembali, masih ada satu segmen ke depan dan ini juga masih beberapa pertanyaan masih belum kita bahas. Kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, ini kita akan manfaatkan betul ya, masih ya di segmen terakhir nih. Mudah-mudahan kita waktu sampai, meskipun juga tadi kita live-nya agak telat ya, kita kasih ini sedikit. Pak Ustadz ingin bertanya nih, ini anak saya ini di 020, anak saya ini susah banget buat sholat nih, saya udah ibaratnya habis akal lah, ini saya mesti gimana lagi, apa ya, terlepas juga saya juga banyak dosa katanya, ini gimana katanya, tapi saya juga tidak mau anak-anak saya juga Meninggalkan menjadi sholat gitu. ya. Gimana tadi? Jadi gini, bisobri tanalu maturidu. Dengan sabar segala keinginan akan tercapai. Sabar itu ada dua, sabar fasib, sabar aktif. Yang innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar, artinya yang aktif. At-turuku ilallah ka'adadi anfasil halki. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Jadi hidayah itu milik Allah. Dan jalan hidayah sangat banyak. Mungkin dengan cara A tidak bisa. Dengan cara B tidak bisa. Terakhir ada jamaah saya, dia minta motor, anak ini. Boleh dikasih motor. Tapi syaratnya satu, sholat. Oh gampang lah, senang gitu ya, biasa. Dan setiap sholat harus update ke bapak katanya. Duhur di mana, asal di mana. Gampang lah katanya. Jadi laporan terus. Tapi ya itulah, dari sholat dia jadi santun. Karena ada terima kasih ke orang tua, karena keinginannya udah diinginkan. Nah itu yang disebut dengan sabar aktif. Ada yang sabar
aktif karena ingin handphone anak itu. Iya. Sok diberi handphone, tapi sholat. Iya. Terus yang terakhir bahkan di luar dugaan ingin piknik anak ini. Hmm. Boleh Pak piknik ke Bali gitu. Iya, iya. Niatnya apa? Ya biasalah di status mungkinnya lihat ramai di sana. Wajar. Wajar, boleh. Tapi syaratnya bahwa orang-orang yang soleh dan kalau bisa masuk komunitas itu. Dikontaklah ke teman-temannya di Bali. Tahu anak saya dilayani dengan baik gitu. Karena pejabat yang luar biasa dilayani dengan baik. Wah Pak, orang sana baik-baik katanya gini. Oh, alhamdulillah. Terus gimana? Saya yakin karena sholat AA katanya. Padahal sholat baru seminggu. Jadi, seminggu sholat aja baik orang itu. Itu yang disebut dengan sabar aktif. Jadi jangan kapok. Ada yang tidak boleh bosan menasehati anak termasuk orang lain. Tidak boleh bosan. Hanya kematian yang membatasi nasihat. Selama masih hidup terus. Makanya ada juga yang metode kaulan karima, kata-kata yang memuliakan. Ada kata-kata yang kaulan baligo yang menyentuh hati. Bahkan ada juga yang kaulan sakila, singkat tapi padat gitu ya. Jadi anak ini termasuk ujian buat orang tua. Mampukah kita merubah anak itu menjadi anak yang salah atau tidak? Yang terakhir, Allah tuh tidak melihat hasil. Tapi Allah melihat usaha maksimal. Ada jamaah saya anaknya laki semua, 7 ya. 7 ya. Wah itu. Tapi cita-cita besar, saya jangan sampai sebelum nikah belum ke Mekah. Diumrohkan itu. Kalau udah celupkan di Ka'bah, sana pastilah budak teh ingat wae kanak-kanak hadiah. Alhamdulillah sampai sekarang. Sudah sholat semuanya, sudah nikah semuanya, ayahnya wafat. Dan ketika takziah, dia cerita anak paling besar. Yang paling saya ingat katanya sama ayah, nasihat ayah saya, silahkan pekerjaan apapun, tapi jangan lupakan sholat. Dan ayahnya rutin membaca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu. Buat ibu atau bapak yang agak pusing dengan anak tidak salat, rutin baca itu. Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Makanya biasakan. Di mana nih, Dek? Udah sholat belum? Itu pertanyaan pertama, bukan udah makan belum? Walaupun penting lah, sholat juga utamakan. Luar biasa. Begitu Pak. Tapi kayak misalkan ada orang yang gini kan hidayah hak prerogatif Allah, artinya benar-benar kuasa Allah banget, hak yang Allah punya banget. Tapi ada orang yang jadi agak underestimate atau merasa rendah diri. Bisa nggak saya mendapatkan hidayah katanya? Gini. Nah coba tadi gimana? Kata Imam Maliki, hidayatullah bil kasabi. Hidayah itu datang dengan perbuatan. La bil ilham bukan tanpa usaha. Makanya kalau kita ingin hidayah, jangan diem, aktif. Bisa makanya, mulailah kita mendengarkan, membaca buku, maunya. Kalau malu, baca buku tentang pintu hidayah. Juga mukhalatatu sholihin, bergaul dengan orang yang saleh. Makanya penting, kalau kita nggak soleh, bergaul dengan orang soleh. Ubuhnu soleh wal iktidahum bihim faridah. Niru amalan orang soleh. Makanya dalam Quran tuh fattabi'u millata Ibrahim. Ittiba. Nah, kalau niru orang soleh namanya ittiba. Yang dilarang adalah taklid. Bahkan waktu saya pertama kali ke Madinah tuh mencari Masjid Imam Bukhari. Beliau itu ternyata sampai menjual asetnya. Beli tanah di Madinah. Gurunya sampai 400 ulama besar. Dan ternyata sampai sekarang masjidnya abadi di Madinah. Masjid Imam Bukhari. Itu sampai kenapa? Salah satu alasannya karena saya soleh belum maksimal. Saya mencari orang-orang soleh. Karena itu hidayah harus dikejar dengan cara amal soleh. Bukan cicing di imah haji tara hidayah kumaha. Baik, luar biasa. Kita ada kira-kira 3 lagi pertanyaan tadi ya. Ini gimana katanya ini 670 tadi di luar ini masalah rumah tangga nih. Perbedaan usia kami itu cukup jauh katanya. Jadi waktu 1 tahun pertama nikah itu alhamdulillah masih baik-baik. Setelah 5 tahun katanya, kemudian ada tuntun masalah lah. Kemudian juga ada suami yang ingin nuntut anak, yang lain-lain ingin punya anak. Nah ini hal-hal yang kayak gini, ini gimana tadi perbedaan usia, perbedaan juga strata sosial atau juga perbedaan juga status ekonomi yang lain-lain termasuk jenjang pendidikan. Makanya ada istilah ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal calon kita bukan hanya sendiri, keluarganya, anak siapa. Karena jangan sampai tergiur dengan rumput yang hijau tapi tumbuh di tempat yang kotor. Karena nikah itu bukan ibadah 2-3 bulan seumur hidup ya. Bahkan bicara jika saja nggak boleh. Begini,
Duh, mah jika bapak ke si Neng, itu nggak boleh jika. Berandai-andai juga tidak boleh tadi ya. Boleh. Seandainya dulu lah menjadi misalkan Gitu, itu nggak boleh. Ada dua yang tidak boleh bicara jika. Satu kematian. Naik motor jatuh jika naik mobil nggak boleh. Karena kematian itu pasti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua pernikahan. Kata istri, Kang, amun Neng kasih akang itu nggak boleh. Terima apa adanya istri, apa adanya suami. Kekurangannya terima dengan sabar. Kelebihannya terima dengan syukur. Kalau iman dibelah dua itu, tetap sebelah kiri sabar, sebelah kanan syukur. Kekurangan. Makanya tidak boleh bicara jika. Kenapa? Sudah mengenal sebelumnya. Mungkin kalau misalnya, umpamanya nih, sekarang akang sebutlah 60 tahun. Sedangkan Neng 30 tahun umpamanya. Iya, iya. Gimana? Bicara tentang fisik, bicara tentang kekayaan, bicara tentang ketampanan. Makanya benar, niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Harus niat ibadah. Iya, benar. Kalau niat cantik, hilang cantik. Iya. Niat kasep pomo. Gitu. Iya. Kasep aja hilang, kamu goreng. Gitu ya. Kasih aja hilang. Makanya Alamak. kalau nuntut, kecuali kalau bilang gini, sebulan, setahun akan bisa lah. Tapi kalau 5 tahun nggak punya anak, nuntut, itu lain lagi. Ada perjanjian yang ta'aruf itu penting lah. Sehingga tidak ada jika, tidak ada kalau, amun, apabila nggak ada. Terima dengan sabar kekurangannya, terima dengan syukur kelebihannya. Gitu. Tad, ini di luar ada pertanyaan. Tad, gimana Tad, barangkali Pak Muhtar setuju tidak dengan adanya tapera ini katanya Tad? Plus minusnya Tad, hal-hal yang lain Tad. Tapera itu ya mudah-mudahan niatnya baik lah. Mudah-mudahan baik. Yang kedua jangan lupa ada kelompok tertentu lah yang ada tapera yang enggak ya. Kebayang kalau gaji dikit itu dipotong kan? Kebayang. Biasanya, biasanya. Kira-kira 150 ribuan lah gitu Tad. Iya. Kira-kira. Jadi tidak sebelum makanya al-anau minallah. Sikap pertimbangan penuh perhitungan datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton, sikap tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu itu datang dari setan. Kalau itu hanya kepentingan pribadi, tidak ada musyawarah pun dengan DPR segala macam. Kalau perlu seminar nasional tentang tapera sehingga diputuskan ini. Bagus itu. Kalau hanya keputusan tiba-tiba mendadak gitu ya, tidak ada musyawarah sebelumnya, ini hati-hati. Ini muatan politik lebih banyak. Oke. Baik, saya pikir pemirsa di rumah sayang sekali ini waktunya memang sudah habis ya. Mohon maaf banyak nih bila kalau memang banyak salah. Tad, kasih kesimpulan sama kasih doa Tad. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Bandung TV yang belum berangkat haji, niatkan berangkat haji. Kalau perlu segera nabung berapapun. Insya Allah kalau idza sadaqal azmu wa sabil. Apabila ada niat baik pasti ada jalan, termasuk ibadah haji. Terlalu banyak orang yang pas-pasan tapi bisa berangkat haji. Kenapa? Dia pentingkan. Haji adalah undangan dari Allah. Segera penuhi undangan itu, kita akan berjumpa dengan Allah. Dan haji bukan arena pembelasan Tuhan, tapi menjemput ampunan Allah. Semoga yang sedang berangkat haji disehatkan di Madinahnya, disehatkan di Mekahnya, dilancarkan tawafnya, lancarkan jumrohnya, lancarkan wukufnya, dan ya Allah takdirkan anak cucu kami sebelum wafat bisa berangkat haji atau umrah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya. Mudah-mudahan Rabu depan kalau dikasih umur oleh Allah kita masih bisa membersamai lagi ya. Tentu saja dengan tema dan pembahasan yang lebih menarik. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa kamu? Alhamdulillah. Ini agak padat hari ini. Luar biasa. Masya Allah. Sehat terus tadi. Sehat, alhamdulillah. Karena tapi kan